Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Elita Rahma dengan NIM 3521059. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah Hadis BKPI dengan tema bimbingan dan konseling vocational guidance. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Abdullah Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis BKPI atas bimbingannya selama 1 semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullah ibnu Maslamata ahbarona Isa ibnu Yunusa an Adori ibnu anna rajula an Abi Bakri al-Hanafi an Anasi ibni Malikin ajalana an Abi Bakri al-Hanafi an Anasi an Abi Malikin anna rajulan minna an Ansori ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ama fi baitika syai'an qala bala hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu wa qabbun nasyarabu fihi minal ma'i qala atihi bihima qala fa'atahu bihama fa'aqadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala man yastarati hadaini qala rajulu anna ahuduhuma bidirhamin qala man yaridu ala dirham man marrataini aw salasa qala rajula anna ahadahuma bidirhamaini fa'atahuma iya wa ahadi hamanini fa'atahuma al-ansari wa qala ashtari bi ahadihima ta'aman fanabida ila ahlaka wa syatara bil akhiri qala fa'taini fa'atahu bihi fasyadi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu biyadihi summa qala lahu abhab fahtati baidi wa ala aryatana fadhahaba rajula wa yastadifasahu biasyarata fadarata wa biba'liha syatan wa ta'aman faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada khairul laka min an taji'an maslatu tatu fi wajhilika yaumal qiyamati innamal mas'alata la taslahu ila lisalasati lidi fakhri muqadi audihi wa darhama fuji audihima rawahul Abu Dawud. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-Akhdad bin Abu Ajlan al-Abu Dawud al-Hanafi Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki dari kalangan Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada beliau. Kemudian beliau bertanya, apakah di rumahmu terdapat sesuatu? Ia berkata, ya, alas pelana yang kami pakai sebagiannya dan kami hamparkan sebagiannya serta gelas besar yang digunakan untuk minum air. Beliau berkata, bawalah keduanya kepadaku. Anas berkata, kemudian ia membawanya kepada beliau, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapakah yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya ingin membelinya dengan 1 dirham. Beliau berkata, siapa yang menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Seorang laki-laki berkata, saya membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Kemudian beliau memberikan uang tersebut kepada orang Ansor dan berkata, belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu dan belilah kapak, kemudian bawalah kepadaku. Kemudian orang tersebut membawanya kepada beliau, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan kayu pada kapak tersebut dengan tangannya. Kemudian beliau berkata kepadanya, pergilah, kemudian carilah kayu dan jualah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari.
Kemudian orang tersebut pergi dan mencari kayu serta menjualnya. Lalu ia datang dan ia telah memperoleh uang 10 dirham. Kemudian ia membeli pakaian dengan sebagiannya dan makanan dengan sebagiannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta datang sebagai noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sesungguhnya sikap meminta-minta itu tidak layak kecuali untuk 3 orang, yaitu orang fakir dan miskin, atau orang yang memiliki hutang sangat berat, atau orang yang menanggung dia sementara ia tidak mampu membayarnya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tersebut menjelaskan bahwa terdapat seseorang dari kaum Ansor yang meminta-minta kepada orang lain. Kemudian ketika ia bertemu dengan Rasulullah dan ia meminta sesuatu kepadanya, Rasulullah tidak langsung memberi, namun beliau membantu orang tersebut untuk dapat keluar dari sikap meminta-minta tersebut dengan memberinya arahan apa yang harus dilakukan untuk orang tersebut agar dapat keluar dari kemiskinannya. Di sini Rasulullah menawarkan barang milik orang Ansor tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain, dan ketika ada sahabat yang menawar, Rasulullah menawarkan kepada sahabat yang lain yang mau membeli barang tersebut melebihi sahabat sebelumnya, dan begitu terus sampai mendapatkan harga yang cocok. Berarti di sini Rasulullah melakukan lelang terhadap barang orang Ansor yang meminta sesuatu kepada Nabi tersebut. Nah, disinilah Rasulullah mengajarkan untuk memanage keuangan yang dimiliki sebaik-baiknya dari hasil lelang itu, supaya tidak dibelanjakan semua untuk keperluan makanan, tetapi hendaknya dibelanjakan secukupnya, kemudian digunakan untuk modal berusaha. Nah, dengan disuruhnya orang Ansor tersebut memberi kapak, maka kapak inilah yang akan menjadi modal orang Ansor tersebut untuk usahanya. Kemudian pada bagian Rasul berkata, pergilah kemudian carilah kayu dan jualah, jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Rasulullah memerintahkan untuk mencari kayu bakar dan kemudian hasilnya itu bisa dijual, sehingga orang Ansor tersebut memiliki pekerjaan sendiri sehingga dapat mencukupi perekonomian keluarganya tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Nah, Rasulullah juga tidak ingin melihat orang Ansor tersebut selama 15 hari itu, bukan berarti bahwa Rasulullah tidak mau melihatnya, namun Rasulullah ingin mengajarkan kepadanya untuk keluar dari kemiskinan itu memiliki proses. Kemudian setelah 15 hari barulah orang Ansor tersebut datang sesuai perintah Rasulullah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini menyampaikan bagaimana Rasulullah memberikan dan mencontohkan serta mengajarkan kepada kita dalam memberikan bimbingan terhadap orang-orang yang membutuhkan penyelesaian dalam masalahnya. Jadi Rasulullah sudah menerapkan hal tersebut atau mencontohkan bagaimana cara memberikan bimbingan karir atau vocational guidance itu dilakukan dengan teramat baik pada para sahabat yang pada saat itu hidup bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun melakukannya dengan cara yang lembut, dengan tidak menghakimi orang Ansor tersebut. Namun Rasulullah justru memberikan bimbingan kepada orang Ansor tersebut sehingga ia dapat keluar dari masalahnya dan mampu menghidupi keluarganya. Hadis di atas merupakan salah satu contoh dari bimbingan karir atau vocational guidance. Jadi dapat disimpulkan bahwa vocational guidance itu sendiri adalah bimbingan untuk membantu seseorang dalam perencanaan pekerjaan atau pemahaman kondisi dan kemampuan dirinya, kemudian pemahaman kondisi lingkungan dan perencanaan untuk pengembangan karirnya dan penyesuaian terhadap masalah-masalah seputar karir yang ia hadapi. Kemudian bimbingan karir ini tidak hanya memberikan bimbingan untuk pekerjaannya, tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu memberikan bimbingan agar seseorang dapat memasuki kehidupan atau kejadian dalam hidupnya dan mempersiapkan diri terhadap masalah-masalah tentang karir yang sedang ia hadapi. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Adi Abdullah Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah di SPKPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.